Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sangat berbahagia sekali dan bergembira serta senang sekali kita berjumpa kembali di dalam mempelajari, mengkaji ilmu Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita berharap ya bisa meningkatkan keimanan kita melalui tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Termasuk kita akan pelajari jaringan hewan, ternak dan manusia ya. Kita akan bahas ini merupakan rasa syukur kita dan berupaya bahwa kita ternyata ilmu Allah itu ada di mana-mana. Nah, kita kaji dulu apa itu jaringan. Jaringan itu merupakan kumpulan massa sel yang sejenis ya. Jadi kumpulan massa sel yang sejenis yang saling bekerja sama. Ini luar biasa ya, pelajaran banyak yang kita harus ambil ya. Jadi ini adalah kumpulan massa sel sejenis yang saling bekerja sama dalam menyelenggarakan suatu fungsi tertentu, baik secara struktural maupun fungsional. Nah ini ya, sesuatu ini kalau misalnya tidak terjadi, dia tidak bekerja sama, maka alamat organ tersebut akan terganggu ya secara fungsional. Sel itu akan berkumpul menjadi suatu jaringan. Jaringan akan berkumpul akan lebih membesar lagi ya, yang dikenal dengan organ. Nah, pada hewan juga ditemukan jaringan meristematis dan jaringan permanen. Jaringan meristematis ini misalnya pada sumsum tulang ya, sumsum tulang ya. Kita ada sumsum tulang yang di pertulangan kita, dan jaringan embrional ya, misalnya di vertebrae kita itu ada sumsum tulang ya tentunya. Sedangkan sebagian besar jaringan hewan adalah jaringan permanen. Jadi untuk jaringan hewan ini adalah merupakan jaringan permanen ya, berarti kalau ada yang permanen ada non permanen, tapi sebagian besar jaringan pada hewan itu adalah jaringan yang permanen. Secara struktural jaringan hewan itu dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama itu adalah jaringan epitel. Yang kedua itu jaringan ikat atau penyambung ya. Jaringan ikat itu seperti ikatan, namanya penyambung ya, biar mudah diingat. Kemudian ada jaringan otot ya. Otot ya, kita tahu otot itu seperti apa. Dan jaringan syaraf. Syaraf tahu ya, syaraf seperti layaknya bagaimana kita nanti menghubungkan impul-impul syaraf sehingga kita bisa bergerak dan seterusnya, dan menerima respon dari luar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jaringan epitel sekarang ya. Epitel, epi itu di atas, telia itu adalah puting ya atau pentil, merupakan lapisan sel yang membatasi permukaan badan, kulit dan membran mukosa. Sel-sel itu mungkin tersusun selapis atau dalam beberapa lapisan ya. Mereka terletak di atas suatu membran basal yang terdiri atas substansi amorf non-seluler, terutama mukopolisakarida. Sementara sel-sel epitel ini juga membentuk kelenjar ya, dengan cara invaginasi atau eksokrin, atau setelah terbentuk kelenjar lalu berhubungan dengan permukaan terputus yang dikenal dengan endokrin. Jadi ada dua kelenjar di dalam tubuh hewan ya, eksokrin yang dia berhubungan terus dalam bentuk kelenjar, dan yang terputus dia di dalam permukaan yang dikenal dengan endokrin. Nah, kelenjar ini merupakan derivat dari epitel dan sel-selnya mengeluarkan substansi yang spesifik ya. Oke. Nah, epitel yang terdapat pada membran serosa disebut mesotel ya, karena berasal dari mesoderm
dan membatasi pembuluh darah yang disebut endotel ya. Ada pembatasnya pembuluh darah yang dikenal dengan endotel walaupun bukan berasal dari endoderm ya. Kemudian penggolongan epitel sendiri itu bisa berdasarkan susunan lapisan sel ya. Yang pertama selapis, misalnya setebal satu lapisan sel. Kemudian berlapis lebih dari satu lapisan ya. Kemudian bertingkat setebal satu lapisan sel tetapi tinggi sel berbeda sehingga memberi gambaran berlapis yang keliru. Karena inti-inti terlihat terletak pada lebih dari satu baris sel. Ini adalah gambaran ya jaringan epitel itu seperti apa. Nih ya. Jadi ini silindris ya, pipih berlapis ya. Kemudian ada kubus ya. Ada pipih selapis dan seterusnya. Ini sama ya, epitel pipi, epitel kubus dan seterusnya ke epitel kolom, epitel kubus dan epitel pipih ya. Epitel kolom juga. Nah, ini beberapa gambaran tentang jaringan epitel. Nah, berdasarkan bentuk sel, bisa yang pertama itu pipi atau gepeng. Tinggi sel tidak seberapa bila dibandingkan dengan lebarnya, atau epitel yang pipih atau gepeng. Yang kedua itu kuboid ya, tinggi dan lebarnya sel sama. Kemudian silindris, tinggi sel jauh lebih melebihi lebar dari sel. Ini gambarannya ya. Epitelium yang silindris, epitelium yang pipih berlapis ya. Epitelium kubus selapis, epitelium pipih selapis, epitelium ini silindris berlapis ya, epitelium ya silindris selapis ya. Ini beberapa berdasarkan bentuk sel. Nah, berikutnya adalah jaringan ikat atau penyambung ya, jaringan ikat atau penyambung. Nah, jaringan ikat berfungsi mengikat, menyokong jaringan. Jadi fungsional aktif. Ya, jaringan ini berguna sebagai penyokong mekanik dan mekanisme pertahanan. Misalnya dia bisa fagositik dan fungsi imunologik ya. Pada saat ini kan fungsi imunitas itu kita penting di masa pandemi ini. Ini salah satu adalah fungsi dari jaringan ikat ya atau penyambung. Ia berasal dari mesoderm, embrional atau mesenkim yang menyediakan berbagai sel jaringan ikat. Sel-sel ini mengeluarkan sekret ke sekelilingnya berupa matrik dan karenanya terpendam di dalamnya. Matrik ini terdiri atas dua unsur utama yaitu substansi dasar homogen dan amorf yang terdiri atas mukopolisakarida dan glikoprotein dan serat serta serabut ya. Yang kedua, kemudian berdasarkan kebutuhan fungsionalnya, jaringan penyambung mempunyai gambaran, konsistensi dan komposisi yang berbeda. Perbedaan ini terletak pada banyaknya satu atau lebih jenis serat atau sifat matrik. Macam-macam jaringan penyambung misalnya ya. Jaringan ikat embrional terdiri dari mesenkim ya. Kemudian jaringan ikat mukoid atau gelatinosa pada tali pusat misalnya ya. Kemudian yang kedua, jaringan ikat sejati atau biasa. Nah, dibagi lagi ya, jaringan ikat longgar atau aerolar dan jaringan ikat padat. Di mana dibagi dua ini jaringan ikat padat ini. Yang pertama itu teratur seperti tendo, ligamen dan aponeurosis, dan yang kedua tidak teratur seperti pada dermis, fascia, periosteum, perikondrium dan simpai pelbagai organ ya, berbagai organ. Nah, yang ke C ya, jaringan retikuler, yang D itu jaringan lemak dan seterusnya itu adalah jaringan pigmen. Inilah beberapa jaringan ikat yang sejati ya atau biasa. Nah, berikutnya adalah jaringan ikat khusus.
Yang pertama itu adalah tulang, ya. Yang kedua itu tulang rawan. Yang ketiga C itu adalah darah dengan matrik yang cair, ya. Kalau tulang jelas padat. Kalau tulang rawan itu agak lunak-lunak dikit gitu loh. Ya, kemudian berikutnya adalah jaringan otot, ya. Jaringan otot ini terdiri atas serat-serat yang memiliki sifat kontraktil, ya. Penggolongannya jaringan otot terdiri dari 3 macam, yaitu otot rangka. Nah, bagaimana bentuknya? Bergurat, melintang, bercorak atau volunter, ya. Nah, kemudian yang kedua otot polos, tidak bergurat, melintang, bercorak atau involunter, ya. Kemudian yang ketiga otot jantung, ya. Setiap orang atau setiap manusia punya jantung, ya. Kalau tidak ada jantung, bisa berabe itu, bisa almarhum nanti. Oke, otot jantung ini semua otot berkembang dari mesoderm kecuali otot siliarnya. Ada sphincter pupil dan dilatator pupilnya yang berkembang dari ektoderm. Otot arektor pili berkembang dari sel-sel mesenkim setempat. Oke, kita lanjut. Ini ada tabel yang untuk mengingatkan, untuk kita pelajari, misalnya karakternya seperti apa. Itu biasanya bentuk, kemudian seratnya polos, itu gelondong kecil, sel uniform, misalnya sel fusiform, ya. Kemudian sel ini terdapat pada otot rangka, ya. Otot rangka, sel otot rangka silinder panjang, kemudian serat otot jantung selnya memanjang yang bercabang bersinambungan, ya. Kemudian berikutnya nih bentuknya, ya. Sel otot polos ini ukurannya bagaimana? Kecil dan bervariasi. Guratnya bagaimana? Tidak ada gurat, ya, tidak ada. Kemudian intinya bagaimana? Tunggal, tidak di tengah, ya. Lonjong juga. Diskus interkalarisnya seperti apa? Tidak ada. Nah, sekarang serat otot rangka ini silinder panjang dia, ya. Kemudian sangat panjang ukurannya dan uniform. Kemudian guratnya seperti apa? Sangat jelas guratnya. Kemudian intinya bagaimana? Banyak gepeng memanjang dekat membran sel. Diskus interkalarisnya ada enggak? Tidak ada. Nah, berikutnya adalah otot jantung nih. Otot jantung ini sesuatu otot yang luar biasa sebetulnya, baik fungsionalnya, secara fungsi dia sangat dibutuhkan, ya, untuk makhluk hidup. Nah, bagaimana bentuknya? Selnya memanjang, yang bercabang dan berkesinambungan. Kemudian ukurannya cukup panjang dan tidak bervariasi. Guratnya tidak ada gurat, ya, serat otot jantung itu. Nah, intinya ada satu atau lebih di tengah lonjong. Kemudian diskus interkalarisnya ada. Nih, ya, salah satu kekecualian atau salah satu penciri dari serat otot jantung itu adalah adanya diskus interkalaris, ya. Yang lain serat otot rangka dan serat otot polos tidak ada. Sekarang kita menuju pada jaringan syaraf atau neuron, ya. Kita punya syaraf. Kalau kita dicubit itu bagaimana? Apa rasanya? Kok cepet, ya? Langsung aduh sakit misalnya. Atau kita kesandung misalnya, langsung aduh kesandung itu, padahal tidak dalam waktu sekian detik itu sih langsung responnya kita bisa mengucapkan kata-kata seperti tergambar atau yang kita rasakan. Nah, itu adalah kerjaan dari syaraf. Nah, jaringan syaraf terdiri atas sel-sel yang spesifik, ya, komponen neuron yang berperan dalam penyelenggaraan fungsi koordinasi pada susunan syaraf. Terdapat jenis sel berikut ini. Yang pertama itu neuron, ya, yang kedua neurologia, kemudian yang ketiga itu ependim, ya,
dalam SPP dan sel Schwann di luar SPP ya. Nah, neuron merupakan sel fungsional utama pada susunan saraf. Sel ini dikhususkan untuk resepsi, integrasi, dan transformasi keterangan yang tiba pada dasarnya sebagaimana rangsangan. Ini sebetulnya kerja saraf ini luar biasa ya. Sekian detik, sepersekian detik itu kita sudah bisa merasakan itu sesuatu yang luar biasa. Prosesnya sangat rumit. Kalau kita pelajari dengan baik ya, itu menunjukkan betapa maha besarnya Allah yang sudah menciptakan ya. Dan kalau kita katakan, maka nikmat mana lagi yang kita dustakan? Luar biasa. Coba kita tidak ada jaringan syarafnya, sudah selesai, sudah ya. Seperti karung aja, karung tidak ada apa-apanya gitu ya. Jadi mereka ini juga bereaksi terhadap rangsangan ya, sel saraf ini, dan meneruskan informasi berupa impuls secara elektrokimia ya. Anda bisa lihat ya, saluran misalnya air ledeng itu, betapa itu butuh waktu ya, betapa itu butuh ini. Coba jaringan syaraf kita dalam sekejap itu sudah ada responnya, atau jaringan listrik dan lain-lain. Itu betapa rumitnya, itu jaringan yang dibuat manusia. Tapi yang luar biasa, yang lebih hebat itu adalah jaringan syaraf yang ada di kita ya, baik di hewan ataupun ternak ya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Belum lagi fungsi otak kita yang luar biasa, itu adalah kerja-kerja syaraf atau neuron yang ada pada kita. Nah, neuron ini terdiri atas apa saja? Ada soma, ada badan sel, ada perikarion dengan daerah permukaan yang luas. Ada neurit, cabang-cabang dua macam cabang kalau neurit. Nah, di sini ada dendrit, cabang yang menerima rangsangan. Sementara akson atau cabang eferen ya, biasanya terdapat satu akson dan banyak dendrit. Terdapat 3 macam neuron, yaitu yang pertama neuron sensori neuron ya, mengalirkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Neuron antara interneuron ya, interneuron selalu ditemukan pada sumsum tulang belakang dan otak, membentuk hubungan jalur sistem saraf. Sementara neuron penggerak motor neuron mengalirkan impuls sistem saraf pusat menuju efektor berupa otot dan kelenjar. Neuron ini yang mengantarkan respon dari suatu stimulus. Ini luar biasa mereka. Kita baru tahu namanya aja sudah luar biasa. Belum kita mempelajari bagaimana fungsinya. Kok bisa ya rasanya kok sakit, enak, nyaman. Kalau kita makan misalnya, oh enak sekali, kurang enak, dan seterusnya, nikmat sekali segala macam ya. Kalau tanpa neuron bisa terbayang kehidupan itu sudah selesai semuanya ya. Oke, jadi kita banyak bersyukur bahwa apa yang ada di tubuh kita itu masih berfungsi secara normal, dan kita bisa menikmati semua baik hidangan ataupun apa saja yang bisa kita rasakan. Itu adalah kerja syaraf. Nah, berikutnya adalah jaringan tumor dan kanker ya. Hingga saat ini masyarakat sering mencampur adukkan antara pengertian tumor dan kanker, padahal keduanya berbeda. Ini kenapa kita jelaskan, biar kita tahu, biar kita paham ya. Tumor adalah jaringan sel liar ya. Liar artinya tidak terkontrol, tidak terkoordinasi, dan pada suatu saat bisa membahayakan ya, berupa benjolan atau pembengkakan di bagian tubuh ya. Perkembangan tumor biasanya lambat dan tetap di satu lokasi, tetapi pasti dan terus membesar ya. Apabila muncul benjolan di bagian tubuh kita secara liar, baik terasa sakit maupun tidak, harus diwaspadai karena benjolan tersebut kemungkinan adalah tumor ya. Nah, tumor tidak begitu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Perkembangannya tumor ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan jaringan ya, yang baru, atau pengumpulan cairan seperti kista dan benjolan yang berisi darah akibat benturan. Tumor yang awalnya jinak, jika tidak diobati secara benar akan meradang, dan bukan tidak mungkin akan merubah menjadi tumor ganas alias
kanker ya. Tumor jinak biasanya tumbuh lambat dan hanya di suatu tempat. Tumor ini bisa terus membesar tetapi tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya dan jarang mengganggu kesehatan. Nah, tak heran apabila beberapa orang atau seseorang yang sudah bertahun-tahun menderita tumor ini di bagian punggung misalnya tidak merasa terganggu dan tidak pernah merasakan sakit apapun ya. Oke. Nah, berbeda dengan tumor, kanker ini adalah sel jaringan tubuh yang tumbuhnya tidak normal ya, tetapi terus membelah diri dia, membelah dengan cepat dan tidak terkendali. Kanker ini tidak menular kecuali kanker hati atau hepatitis C ya. Sementara itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa kanker disebabkan oleh sejenis virus, tetapi virus ini tersebut berbeda dengan virus pada penyakit yang lain yang sifatnya menular. Nah, sel-sel kanker ini akan terus tumbuh menyusup ke jaringan di sekitarnya lalu menyebar ke tempat yang lebih jauh melalui pembuluh darah dan pembuluh getah bening. Sel kanker yang sudah menyebar di berbagai tempat sangat sulit diobati ya, bahkan secara medis sudah tidak memiliki harapan untuk sembuh. Nah, ini beberapa hal yang patut kita ketahui bersama agar kita mendapatkan hikmah ya, mendapatkan pelajaran betapa Allah itu telah menciptakan kita semua ya dalam sebaik-baik kejadian ya. Hewan juga demikian, mulai dari bentuk, jaringan, organ dan seterusnya luar biasa. Dia berfungsi secara normal, dia selalu bekerja sama, saling mendukung bersama sehingga terciptalah badan atau tubuh kita menjadi sehat tentunya. Apabila terganggu, pasti kita akan merasakan sakit. Nikmat yang luar biasa itu adalah kesehatan kita. Demikian ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga pada kesempatan ini ya. Sekian dulu pertemuan kita, tetap semangat, jaga protokol kesehatan ya. Nasrul minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.